Baik teman-teman, kita lanjutkan ya pertemuan kita yang terakhir, Bimbel Pretest PPG Bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. IDP. Jadi dalam kelas Pretest PPG Bahasa Inggris ini tadi kita sudah membahas preposition plus which. Ya, silahkan kalau masih ada pertanyaan tentang preposition plus which, teman-teman, silahkan. Baik, teman-teman, dalam memahami satu materi ya, contohnya mengenai hal ini, coba kita create our own sentence using preposition plus which. Ya, of course in this case ya, we use complex sentence. Jadi kalau complex sentence itu ada dua klausa, teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan preposition plus which dalam kalimat tersebut dalam contoh-contoh tadi, itu sudah berarti dia complex sentence. Ya. Kalau penentuan in which atau which saja bagaimana? Ya, baik. Bentar ya. Sebentar ya. Ya, di sini ada soal. Oke. Ya, ada yang memposting soal tadi dari siapa tadi lupa ya. Oke, kita perhatikan ini ada soal yang baru dikirim ya. We plan to attend the conference of land, but it was not easy to find the transport. Blah blah blah. We travel as most were fully booked. Ya, jadi soal seperti ini bisa kita coba pecah dulu dia menjadi dua kalimat ya. Ya. We travel. Oke, we travel. Ini coba kita hilangkan aja dulu ya. Coba kita hilangkan aja dulu. Ya. Perhatikan, apakah di sini transport ini berhubungan dengan keterangan tempat di sini? Atau dia merupakan hal lain? Iya, where? Benda. Itu benda dong. Ya. Benda. Jadi jawabannya where? Travel. Oke. Which. Ya, apakah which? Atau ada penggunaan by? We travel by. Ya, apakah ini bisa seperti ini? We travel by plane. Nah, ya, kami pergi berjalan ya. Tentu di sini travel maksudnya ya. Kami pergi bertravel naik pesawat atau naik mobil. Maka di sini ya, karena ini membutuhkan preposisi. Ya. I go to school by bus, by motorcycle. Nah, gitu ya. Jadi di sini berdasarkan konteksnya. Lalu bagaimana kalau preposition plus which aja? Maka artinya situ hanya cukup dia berarti yang. Ya. Ya, coba kita buat contohnya dalam bahasa Indonesia saja dulu. Dia merupakan kalimat majemuk yang ada pemakaian yang. Berarti kalau hanya which, teman-teman ya, bagaimana pemakaian hanya which di sini? Maka ini dia bisa sebagai objek pronoun, ya. Seumpamanya, I have a new phone atau cell phone, ya. I bought the phone last week. Nah, ini kan bisa kita gabung ini. Mempunyai sebuah HP baru yang aku beli minggu lalu. Maka di sini Bapak Ibu,
Typo Ini plus dihilangkan ini. Ya, jadi the phone itu hanya cukup satu kali diucapkan ya. Ini nanti kita hilangkan menjadi bagaimana kira-kira? Yang aku beli minggu lalu, what will you say? I have a new phone which I bought last week. Which I bought last Yes, very good. Last week. I bought last week. Nah, jadi ini hanya pemakaian which saja ya, karena dia bukan berhubungan dengan keterangan tempat. I have a new phone, which ya, which ini merujuk ke new phone, new phone. Oke, ada lagi pertanyaan tentang hal ini, silakan. Sir, Yes. sorry sir, apakah setelah I have a new phone, which I subjek itu bisa dihilangkan atau tidak, sir? Karena Tidak bisa. setelah nggak bisa, sir. Karena di sini kita perhatikan. Ini kan di sini sebagai objek dia ya. Nah, jadi I bought yang aku beli, maka di sini dia berubah menjadi sekaligus berubah menjadi conjunction dia di sini. Oke, sir. Ya. Thank you, sir. Jadi bisa juga Bapak Ibu ya, berdasarkan konteksnya itu akan membantu kita ya ketika kita masukkan pemakaian which atau in which atau at which lalu kita terjemahkan, make sense nggak? Logik nggak? Kalau tidak logik itu maka besar kemungkinan salah. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Oke, ini mengenai principle of language assessment ya. Jadi di sini ada reliability, validity, authenticity. Beberapa kemarin sudah kita bahas, tetapi masih ada yang bertanya ya. Yang pertama itu kepraktisan ya, kepraktisan. Ya, jadi contohnya di sini berdasarkan yang sudah saya share ini, kepraktisan itu maksudnya teman-teman, ketika kita membuat satu soal mungkin hanya 5 menit atau 10 menit atau mungkin 1 jam. Tetapi untuk memeriksanya satu soal kita butuh 2 jam, 3 jam. Itu kan tentu tidak tidak praktis. Apalagi soalnya banyak. Nanti pretest PPG ya, pretest PPG bahasa Inggris soalnya 120. Tentu pihak panitia membutuhkan cara cepat untuk mendapatkan nilai karena yang ikut itu kan ratusan ribu teman-teman ya. Maka dia harus praktis bagaimana supaya waktunya efisien dan efektif. Ya, tetapi tetap apa yang diujikan pihak panitia itu ya standarnya apa yang mereka inginkan tetap dapat. Itu kepraktisan ya. Oke, keandalan. Ya. Yang kedua ini adalah keandalan. Nah, keandalan. Sebentar ya. Reliable test is consistent and dependable. Ya, jadi konsisten dia ya. Consistent and dependable, bisa diandalkan. Ya, di sini ada beberapa dia students related reliability. Ya, apa yang berhubungan dengan di sini ya? Seumpamanya bukan dikerjakan pada saat hari yang buruk gitu ya, atau anxiety atau ada psychological factors. Ya, oke. Jadi di sini teman-teman, seumpamanya seperti yang pernah saya katakan, kita suruh murid-murid itu ujian di dini hari, tentu kan tidak mungkin ya. Jadi tentu pihak peserta di situ, peserta ujian tidak akan siap secara fisik gitu. Ada juga rater reliability, keandalan penguji. Ya, tentu dalam hal ini penguji itu termasuk ya kalau berhubungan dengan online test itu ya tentu sistemnya itu harus andal, harus bisa mengkoreksi dengan benar. Ya, jangan nanti masing-masing peserta menjawab benar, ada yang dibenar dengan salah, ada yang dinilai salah, ada yang dinilai benar, padahal jawabannya sama. Maka di situ itu berhubungan dengan rater reliability. Oke. Lalu ada juga keandalan administrasi, teman-teman ya. Ya, ini sangat riskan sekali ini. Kalau administration reliability-nya tidak andal, ya bisa menjadi tidak lulus ya. Contohnya teman-teman mengenai keandalan karena kita ujian online, keandalan
internetnya, jaringan. Kalau tidak ada jaringan ya udah gagal. Jadi makanya kita juga harus mempersiapkan 2 jaringan ya, mungkin satu WiFi, satu paket data. Paket data handphone bisa di-connect ke aplikasi ke device kita. Apakah kita pakai handphone atau pakai laptop? Ya, ada paket data dari HP kita sendiri. Itu harus dipersiapkan Bapak Ibu ya. Ya, tes reliability. Ya, tesnya juga harus andal. Itu teman-teman ya. Mungkin dia tidak ambigu. Nah, kemarin Ibu ada peserta kita yang menanyakan seperti ambigu. Jadi kalau ada seperti 2 jawaban yang benar itu berarti tesnya tidak bisa diandalkan. Ya. Kadang ada dia 2 jawaban yang bisa benar. Ya, itu setelah saya analisa ada kadang soal seperti itu, ada 2 jawaban yang bisa benar Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya validity, valid. Nah, ini masuk C sekarang Bapak Ibu, kevalitan. Jadi yang pertama itu yang paling inti seperti yang Mr. Lumbanggol katakan, apa yang dipelajari, apa yang diberi kisi-kisi itulah yang diujikan. Jadi kalau pihak panitia sudah memberi kisi-kisi tetapi bukan itu yang diujikan, maka tidak kevaliditinya tidak ada ya. Itu dia. Jadi ada di sini ada juga kriteria related evidence ya. Jadi itu semua mengenai validity teman-teman ya. Oke. Lalu yang berikutnya authenticity. Nah, ini kan juga sudah pernah kita bahas ya. Jadi berhubungan dengan apa yang kita hadapi saat ini, apa yang sedang menjadi fenomena. Seperti dulu pada saat COVID, ujian PPPK banyak yang berhubungan dengan COVID-19. Itu dia maksudnya authenticity situ teman-teman. Lalu was back, ya. Ini dampak dari pelaksanaan ujian itu ya. Sumpamanya sekarang bahwa sudah diberitahu teman-teman akan mengikuti pretest PPG bahasa Inggris. Jadi sebelum itu teman-teman sudah mempersiapkan diri. Ya, ada yang ikut kursus, ada yang belajar intensif, ya, belajar 3 kali sehari. Nah, itu masuk dalam was back. Ya, itu dampak yang ditimbulkan oleh assessment itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan negatif was back. Ada juga yang disebut dengan positif was back. Ya, itu berhubungan dengan kalau setelah selesai apa itu ya assessment itu, ujian itu, contohnya jika teman-teman mengerjakan soal-soal latihan ya saya kasih komentar gitu ya. Ya, great job. Ya, silakan pertahankan, tingkatkan. Ya, itu yang dimaksud dengan prospek. Ada pertanyaan mengenai hal ini Bapak Ibu silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Ya, ternyata sudah habis yang saya record di sini. Ada juga kemarin tadi yang di grup memposting mengenai assessment of learning, for learning, as learning. Ya, menurut saya ini tidak terlalu susah, hanya ada 3 bagian di sini ya. Assessment. Ya. Kalau kata of dia Bapak Ibu ya bisa kita buat secara singkat aja. Berarti ini akan berhubungan dengan ujian kenaikan kelas, ujian semester, ujian tengah semester. Ya. Lalu yang berikutnya kalau for learning, Kuis ya. Kemudian Ya, jadi kata for kita ingat ya, pokoknya ulangan harian selama belajar ya. Atau tugas-tugas ya, atau proyek proyek iya. Nah, jadi ini dilakukan dalam proses pembelajaran teman-teman. Itu juga salah satu kata kunci ya, dalam proses pembelajaran. Kalau ujian kenaikan kelas itu kan dia harinya khusus, tidak ada di situ kegiatan belajar mengajar, itu ya.
Lalu yang berikutnya as learning di sini ada keterlibatan siswa. Students. siswa. Jadi contohnya di sini baik setelah itu ada tugas-tugas, ya ada ulangan harian, ada presentasi, proyek-proyek, maka melalui hal itu siswa merefleksi ke diri sendiri. Bagaimana saya? Apakah saya sudah cukup baik? Ya. Jadi karena setelah itu dia bisa menyimpulkan, oh berarti saya perlu mempersiapkan ini. Seperti Bapak Ibu begitu ya. Assessment as learning, Bapak Ibu paham kelemahan Bapak Ibu apa, kekurangan Bapak Ibu apa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman guru bahasa Inggris di sini mempunyai strategi. Saya harus memperdalam mengenai ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, silakan. Apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Yang apa itu Mister reading itu Mister? Kadang kan panjang kali itu teksnya gitu. Kita membacanya scrolling gitu. Ya, baik. Mengenai reading text ya, mengenai soal reading comprehension itu kan ada bisa kita pecah menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu contohnya seperti ini ya. Yang pertama itu tentang topik atau tema atau tujuan. Ya. Jadi kalau ada contohnya seperti main purpose seperti ini ya, teman-teman. Sementara di sini teksnya cukup panjang. Jadi mengakalinya bisa kita baca 1 atau 2 kalimat pertama dari setiap paragraf. Ya. Lalu yang berikutnya kita baca kalimat terakhir itu. Itu dia Mr. Jagarma ya. Biasanya sebagaimana kalau kita, makanya di sini Bapak Ibu, kalau ditanya mengenai reading comprehension, untuk meningkatkan reading comprehension kita memang dengan banyak latihan membaca. Ya. Contohnya kita membaca sebuah cerita novel gitu ya. Kita baca bab pertama. Ya. Jadi biasanya kita bisa menyimpulkan atau di bab pertama itu akan dituliskan judul. Ya, judul di bab pertama itu itulah yang dikembangkan di dalam bab pertama. Ada berapa paragraf dia? Ya, coba kita perhatikan. Lalu kita balik lagi ke judul bab pertama. Apakah sesuai? Kalau sesuai berarti matching. Nah, lalu mengenai mengenai synonymous word, ya, itu bisa kita guessing ya. The word accelerating. Ya, ini kemarin kan kita sudah bahas ya. Di sini ada kata word accelerating. Ya. Tentu ini hal-hal yang positif. Gini ya, accelerating. For those of you in dire need for an accelerating, ya, ini kan nyambung ke sini. Ini kan frasa juga ini teman-teman ya. Sebuah ekspedisi bawah air yang mengaccelerate. Ya. Tentu di sini tidak mungkin contohnya membuat orang takut. Ya, itu kan tidak mungkin kan. Jadi bisa kita eliminasi dia. Ya. Lalu yang selanjutnya mengenai detail question. Detail question atau specific question. Nah, kita perhatikan aja apa yang ditanya ya, apa yang ditanya lalu kita cari ya. Sumpamanya ini ya. It is stated in the text that the herbs or essential oil, maka di sini kita perhatikan kata herbs atau essential oil, lalu kita cari di teks setelah kita scanning namanya ya. Kita lihat dari awal, kita temukan katanya di sini ya atau frasanya. Lalu setelah itu kita fokus ke kalimatnya. Nah, ya dia kalimatnya kan sampai sini ya. Ya, maka kita fokus ke sini, lalu kita maknai. Maka biasanya kita sudah bisa menjawab soal. Kalau
Kalaupun seandainya setelah kita lihat kalimat lengkapnya tidak mendapat jawabannya, maka bisa kita perhatikan satu kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Gitu Bapak Ibu ya. Lalu dalam hal ini di sini kemarin ini dia merupakan frasa ya, almost invariably, ya, hampir selalu itu maksudnya. Ya, lebih kurang seperti itu Mr. Lumban Gaul tentang reading comprehension. Ada komentar? Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman, sebelum kita akhiri? Silakan, Bapak Ibu. Ibu Herna, ada yang mau disampaikan, Bu? Oke. Ibu Febri, Ibu Arti, silakan. Bapak Najib, Pak Sumarlin. Ya, satu kali lagi teman-teman ya, mengenai itu tadi synonymous word itu bisa kita apa ya, bisa kita guessing namanya, kita tebak. Kita masukkan pilihan jawaban menggantikan kata yang ditanya, lalu kita maknai. Apakah dia nyambung atau tidak, apakah logik atau tidak. Oke, yang berikutnya diagnostic assessment. Ya, diagnostic assessment dari keluar Bapak Ibu ya. Kata kuncinya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan. Ya, itu ya, diagnostik. Nah, itu bisa Bapak Ibu catat ya, itu keluar juga di pretest yang sebelumnya. Lalu berikutnya anaporik, kataporik. Ini kan sudah beberapa kali kita bahas ya. Anaporik itu contohnya seperti ini aja. Ya, pertama kita buat dulu, bentar ya. Ya, kita buat aja langsung aplikasinya, pengaplikasiannya, penerapannya. Gitu ya. Oke. Jadi untuk ini teman-teman bisa teman-teman buat contoh kalimat yang berhubungan dengan diri sendiri. Itu ya. Contohnya. Pokoknya Wati is my sister. Ini kan sederhana sekali ini. She has long hair. Nah, ini aja patokannya udah selesai. Ya. Kalau ada pertanyaannya, she is kata anaporik, kataporik, exoporik. What is it? Si ini apa Bapak Ibu? Anaporik, kataporik, exoporik. Anaporik. Bapak Ibu kan ya. Jadi word ya atau pronoun which. Di sini Bapak Ibu kita belajar which juga sini. Which refers to something. Di sini Bapak Ibu kita pakai apa sini ya? Pakai word which. Word or pronoun which refers to something that has been mentioned earlier. Ya. Is anaporik. Ya, jadi kata si merujuk ke yang sudah ditulis di awal itu anaporik, kebalikannya kataporik. Kalau tidak ada rujukannya eksoporik. Nah, simpel kan Bapak Ibu?
Ya, mengenai soalnya tidak hot semua ya, tidak hot semua. Tentu ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang hot. Oke, soal nomor 10 ya. Bu Erna Sakir menanyakan soal nomor 10 ya. They worry that the rice prices. Nah, ini mengenai di sini salah ini ya. Maksudnya di sini adalah harga-harga yang meningkat. Makanya di sini harus ada rising. Kan ada istilah rising star. Pernah dengar ya Bapak Ibu ya, rising star. Iya, iya. Nah, jadi bintang atau artis yang sedang naik daun. Nah, di sini harusnya rising star. Oke. Lalu ya ini cost maksudnya sini ya. Untuk hal ini di sini sudah baku cost of living, biaya hidup ya. Ya, lalu di sini kita perhatikan that the rice start threatening. Ini salah karena setelah subjeknya itu di sini ada verb ing. Ini tidak benar ya berdasarkan konteksnya di sini. Oke, yang ini yang D salah apanya ini? Ah, ini salah ya. Mestinya rising star. Oke, yang ini yang salahnya sini cost of life, mestinya cost of living. Ya, ini juga salah, mestinya the rising prices. Oke, itu dia ya. Ada lagi teman-teman, silakan. Mister, adverbial clause dong. Apa tuh? Adverbial clause. Adverbial clause. Iya. Ya, adverbial clause. Bisa pertanyaannya lebih spesifik lagi? Minta dijelasin tentang adverbial clause. Soalnya kan ada di nomor 18 sama di nomor 52. Minta dijelasin lagi antara purpose yang kayak gitu. Ya, baik Bapak Ibu, di sini kalau comparison ya, di sini ya, kok dia lari? Nomor berapa tadi? 18 sama 52. Ya, ini ya, kalau comparison ya sesuai dengan namanya, perbandingan. Di sini ada kata then, gitu ya. Ya, atau as contohnya ya, as good as ya. Kalau reason, nah ini kan sudah tentu ya, ada because. Ya, kalau purpose biasanya apa Bapak Ibu? Junctionnya. Seperti contoh ini, so that. Atau juga so, bisa juga Bapak Ibu ya. Kalau time apa kira-kira Bapak Ibu? When. In order to. Or after. Ya, cause and effect. Nah, ini juga kan sudah pernah kita bahas teman-teman ya. Ya, di sini bisa juga so dan because. Ini dia kan sudah apa ya, beda materi sendiri kalau ini Bapak Ibu ya. Tapi dia juga masuk ke sebagai reason dan purpose. Purpose bisa juga ya. Karena kalau so di sini bisa dua dia, bisa sebagai dampaknya gitu ya, bisa juga sebagai tujuan. Oke. Nomor 52 satu lagi ya. Ya. Bapak Ibu, di sini
sehubungan dengan adverbial clause itu atau conjunction, kita perhatikan juga hubungan klausanya. Nah, jadi adverbial clause itu berarti dia kalimatnya dia itu Bapak Ibu kalimat majemuk namanya ya, complex sentence. Complex sentence ada 2 klausa. Kita perhatikan hubungan klausa pertama dan kedua. Contohnya, kalau kita masukkan opsi A, apakah ini logik atau tidak? Nah, jadi kita perhatikan hubungan logikanya. Kita lihat di sini ya. Jumlah penumpang terus-menerus meningkat karena harga-harga tiket terus makin mahal. Itu kan tidak logik. Makanya kita cari yang logik. Pakai kata even though, walaupun. Nah, kalau kita masukkan walaupun, dia kan bisa kita maknai, ada maknanya. Logik ya. Walaupun harga tiket terus meningkat. Ya, biasanya ini karena mereka orang-orang butuh. Mau tidak mau harus menggunakannya. Gitu ya. Silakan ada lagi. Ya, post modifier sudah kita jelaskan berulang kali ya. Nanti coba ditonton nanti video rekamannya, nanti saya share ya. Karena tadi sudah kita bahas post modifier. Iya, udah. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu. Waktu kita 3 menit lagi, silakan. Jadi teman-teman ya, saya Mr. IDP mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sudah mau bergabung dengan Mr. IDP Class. Sebagaimana yang pernah saya katakan di awal, jika Bapak Ibu sukses itu adalah kesuksesan saya. Jika Bapak Ibu gagal itu adalah kegagalan saya, dengan catatan ya. Bapak Ibu gagal karena tidak aktif di kelas itu bukan kegagalan saya, itu kegagalan Bapak Ibu. Oke. Lalu selanjutnya untuk menunggu hari H pelaksanaan pretest PPG, ya silakan memanfaatkan waktu yang ada. Belajar jangan terlalu lama langsung sekali, tapi lama tidak ya. Frekuensinya ditingkatkan, durasinya dikurangi, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa belajar 2 atau 3 kali sehari, cukup setengah sampai 1 jam. Oke. Lalu yang berikutnya, walaupun sebentar ya, soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan itu sudah Bapak Ibu pahami, tidak apa-apa dibaca lagi Bapak Ibu. Baca lagi, coba Bapak Ibu kerjakan dengan singkat. Supaya Bapak Ibu melihat soalnya, perhatikan apa kata kuncinya, apa jawabannya. Ya, itu bisa menjadi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu. Ya, di sini ada Pak Sawal ya. Pak Sawal sudah berpengalaman mengikuti beberapa kali pretest, tetapi sering banyak soal-soal yang tidak terjawab. Benar ya Pak Sawal ya? Komen sedikit Pak. Pak Syawal. Jadi Bapak Ibu, maksud saya di situ Bapak Ibu jangan terlalu lama fokus pada satu soal. Apalagi sampai membahas satu soal selama 5 menit, jangan ya. Jadi tinggalkan aja, nanti bisa kembali lagi. Oke. Tadi sudah saya informasikan beberapa model soal yang pasti keluar ya. Jadi banyak alumni bimbel Mr. IDP sudah lulus pretest. Bapak Ibu silahkan fokus kepada soal-soal yang sudah saya share ya. Hati-hati membahas soal-soal yang bukan merupakan kisi-kisi Bapak Ibu ya. Nah, tentu Bapak Ibu sudah bisa melihat berdasarkan soal-soal yang kita bahas, jika ada soal-soal dari luar yang tidak mirip-mirip dengan apa yang saya share, kalau saran saya, ya tidak usah terlalu fokus ke sana. Fokuslah kepada soal-soal yang saya sudah share. Jika Bapak Ibu sudah pahami, ya Bapak Ibu mau lihat referensi yang lain, silakan. Oke, silakan ada yang mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, Mister, terima kasih Mister untuk bimbingannya Mister. Kami berharap semua yang dibimbing Mister lulus kami dalam pretest Mister sampai kami menerima sertifikat pendidikan Mister.
Ya, baik. Itu adalah target kita ya. Amin. Sertifikat pendidik. semuanya dulu. Ya. Jadi memang Bapak Ibu sebagai guru kita harus terus update ya akan kualitas kita harus terus dipertahankan, ditingkatkan. Dan untuk Mister sehat-sehat panjang umur ya Mister. Amin. Sukses selalu. Keluarga Amin, terima diberkati kasih, Tuhan ya Sir. Mister. Salam Ya. sama keluarga Mister. Ya, Mr. Jagarma. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Terima kasih satu kali lagi. Kita masih bisa berkomunikasi di grup WA kita ya. Oke, selamat malam. Salam sehat, Nah, tetap semangat. Mister. Ya, Sukses. terima Thank kasih you, Mister. Hari Mister. SPTK. Sama-sama. Ya, sudah. Kami semua ya Mister. Ya. Dan Mister.